Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih dalam pengajian secara virtual dengan majelis ilmu. Kita dalam sesi tanya jawab tentang menghindari cinta dunia. Monggo barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Ya, monggo Bu Emi. Ya. Diaktifkan dulu mic-nya, ya. Ya, sampun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih waktunya Bu Nyai. Resti. Satu pertanyaan. Kenapa malaikat itu, kenapa malaikat itu tendensinya apa? Malaikat kok meminta kepada Allah agar neraka atau surga itu ditutupi? Karena kan sehingga tidak untuk nerakanya, sehingga tidak terlihat kalau di dalamnya adalah bara api. Kemudian yang untuk surganya tadi juga tidak terlihat bahwa di dalamnya itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan. Mungkin itu Bu Nyai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat itu tahu bagaimana sifat manusia. Sifat manusia sukanya apa? Ya, enak-enak. Enak-enak. Dan malaikat tahu bahwa apa sunatullah ya, sunatullah itu apa ya? Ya, aturan Allah bahwa orang itu naik derajat kalau dengan ujian. Ya, sunatullah itu naik derajat dengan ujian. Tidak ada yang tidak seperti itu. Maka malaikat karena tahu sunatullah itu ya matur, lho Gusti Allah nek ngonten sedaya mlebu swarga niku. Ya Allah nek ngonten sedaya mlebu neraka niku. Berarti kan tidak ada enggak terjadi, enggak terlaksana sunatullah bahwa orang yang naik derajat itu dengan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk memberi ujian pada manusia, siapa yang paling bagus amalnya dan paling tinggi derajatnya. Maka sebenarnya bukan malaikat perintah Allah, tapi malaikat bertanya. Kalau seperti itu sunatullah untuk dia berlaku untuk menguji, nggak bisa, nggak terlaksana, ya nggak ada ujian. Tuh. Nah gitu Bu Eni, untuk menguji manusia. Oke, matur nuwun Bu Nyai. Oke, monggo Bu Nuri ya. Bu Nuri, monggo mau bertanya ya gantian ya. Bu sudah tamin ya, sedap. Bu Nuri dulu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai yang tadi dijelaskan tentang cinta dunia. Pertanyaan saya yang saya hadapi aplikasi implementasi dalam kehidupan sehari-hari, saya itu sering berhitung-hitung, iki cukup apa enggak, iki kurang apa enggak, sehingga terkesan bahwa untuk menghadapi kehidupan ini saya termasuk masih berpikir tentang materi di perjalanan kehidupan saya. Bagaimana yang seperti itu Bu Nyai untuk merubah mindset bahwa yang pertama bahwa saya butuh materi untuk hidup, dan yang kedua tadi itu nutrisi rohaninya. Jadi dua ini bagaimana harusnya untuk tadi itu menjadi benar-benar cinta akhirat, tidak cinta dunia dalam menjalani kehidupan ini Bu Nyai. Contohnya misalnya menumpuk harta sebanyak-banyaknya, bagaimana upaya kita untuk mendapatkannya itu karena kita butuh untuk kehidupan. Kemudian sisi lain bagaimana kita persiapan untuk
akhiratnya. Mohon lebih diperjelas sebagai kenyataan dalam kita menjalani sehari-hari. Makasih Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Quran juz 12 ayat pertama. Kalau kita buka juz 12 ayat pertama bunyinya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang hidup dengan bergerak, itu binatang dan manusia, kecuali ditanggung rizkinya oleh Allah. Seringkali kita merasa bahwa rezeki kita dari usaha kita sendiri. Itu yang menjadikan kita lalu kadang-kadang masih gundah gulana tentang kecukupan materi kita. Tapi kalau kita sudah yakin Allah yang ngasih rezeki kita, jadi kita tidak khawatir nggak cukup. Kenapa? Allah yang maha mencukupi. Nah, kalau misalnya pensiunan, uangku pensiunnya ini, kalau ku pakai sodako ini nggak habis, aku nggak kebagian, lalu aku makan apa? Itu orang yang masih belum percaya kepada kemahamurahan Allah. Bahwa Allah itu menanggung semua rizki. Rizki manusia sudah ditanggung oleh Allah. Yang belum ditanggung apanya? Surganya. Tetapi kebanyakan manusia lupa kalau rizki sudah ditanggung, surga belum ditanggung. Lalu kebalik. Harta yang dicari-cari dengan susah payah, dengan kikir, dengan nggak boleh diambil orang. Karena aku harus mencari sendiri untuk mencukupi diriku. Lupa dia untuk bahagia di surga, sehingga masalah ibadah masalah sepele saja. Coba aja kalau kita misalnya mau kemana gitu teman-teman, tunggu sebentar ya, aku sholat sebentar saja. Lo sholat kok sebentar, sholat cari surga kok sebentar. Bisa begitu. Tapi kalau kita untuk dunia asik-asik enggak sebentar. Itu kan karena kita masih merasa bahwa dunia kita ya sebatas yang kuusahakan. Kalau nggak usah ini, kalau dapat ini ya sudah, nggak ada dunia saya. Kalau hartaku untuk ini habis, aku nggak punya. Penjenengan kita ingat Sayyidatina Khadijah, saudagar terkaya, juragan terkaya di Mekah. Lalu nikah dengan Rasulullah. Lalu dengan sukarela dan ikhlas hartanya diserahkan untuk biaya dakwah Rasulullah. Biaya dakwah siapa yang bayari? Enggak ada selain Allah untuk biaya dakwah Rasulullah. Sampai habis dan Khadijah enggak mikir, lalu aku makan apa, enggak mikir. Terakhir Sayyidatina Khadijah ketika mau meninggal dunia sudah merasa bahwa dirinya sudah seakan-akan sepertinya merasa sudah dekat ajalnya, lalu membisiki siapa? Sayyidatina Fatimah. Fatimah bilang pada ayahmu ya, berarti Kanjeng Nabi kan, bilang nanti kalau saya meninggal dunia minta tolong serbannya untuk kafan saya. Saking nggak punyanya apa-apa. Kemudian si Sayyidatina Khadijah menyampaikan, aku malu kalau aku bicara sendiri kepada ayahmu, kamu aja yang bilang. Ternyata apa, sebentar lagi malaikat Jibril datang dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad, saya menyampaikan salam untuk istrimu Khadijah dan ini ada kafan 5. Kafan 5 itu satu untuk Khadijah, satu untuk engkau Muhammad, satu untuk Fatimah, satu untuk Ali, satu untuk Husain ya, untuk Husain. Nah yang satunya mana? Yang satunya nanti mati syahid jadi tidak butuh kafan. Masya Allah. Allah itu kirim salam langsung pada Siti Khadijah saking mulianya. Siti Khadijah merasuk ajaran Rasulullah di dunia sebentar. Maka semua yang kita punya kita kerahkan untuk surga. Untuk kalau itu biaya perjuangan Rasul. Siti Khadijah adalah contoh teladan kita. Dan apakah dia berkekurangan? Dia ada kecukupan kehidupannya yang jelas nggak mati kelaparan kan? Karena hakikat bukan karena kelaparan, ya bukan karena nggak makan bukan. Jadi kita jangan
sedih karena dunia. Orang yang sedih karena dunia, misalnya orang yang kikir, itu karena dia percaya kepada janjinya setan. Asyaitonu ya'murul faqra wa ya'muru bil fahsya. Setan menjanjikan kamu fakir dan nyuruh kamu berbuat keji. Wa ya'muru maghfiratan min fadlih, dan Allah menjanjikan engkau ampunan dan kelebihan. Jadi kita merasa kalau kita gunakan untuk beribadah nanti akan diganti Allah lebih itu, sehingga kita tidak lagi sumelang. Bahasa Jawa sumelang, apa sumelang itu? Ada kekhawatiran kalau saya kasihkan orang nanti aku kurang, kalau aku nggak ngumpul-ngumpulkan nanti aku nggak punya. Gitu. Jangan ada kekhawatiran nanti habis kita nggak kebagian. Allah akan nanggung kita, dan tetap harta kita gunakan untuk akhirat kita. Allah, saya katakan tadi, manja bil hasan amsalih. Barang siapa memberikan kebaikan satu, sedekah satu, diberi balasan minimal berapa? 10, sedangkan 700. Banyak-banyak tak terhingga. Itu kita masukkan dalam hati kita. Terus nutrisi hati, bahwa Allah mencukupi kita, bahwa bekal untuk ibadah itu endingnya surga, itu bahagia. Di dunia kita sebentar, kurang cuma berapa hari, berapa bulan, berapa minggu, nggak lama. Kita pakai, kita gunakan untuk yang kekal saja, bukan untuk sementara. Dan kita nggak akan khawatir kalau kurang, karena Allah Maha mencukupi, Maha Kaya. Nonton Bu Nuri dan untuk semua pemirsa dan pendengar. Ya, matur nuwun Bunyai. Nggih gitu nggih Bu Nuri nggih, matur nuwun nggih. Ini ada yang baru, kebetulan teman dosen ini Pak Sotik sama datang ya, monggo kalau mau bertanya pada sesi tanya jawab Pak Sotik, nggak apa-apa ini. Jadi Kakung sendiri, pria sendiri mungkin agak sungkan teman dosen punya ini. Dan monggo Bu Musriat Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fotokopinya Bunyai. Fotokopinya juniornya. HP-nya saya pakai, Ibu pakai laptop. Wonten Bunyai niki wonten pertanyaan saking rencang-rencang kula mewakili. Begini, untuk sekarang ini kan semua gaji pemerintah kota itu kan selain PPh, dipotong PPh itu dipotong zakat 2,5% dengan langsung Bunyai. Jadi gaji uang apapun dipotong oleh pemerintah 2,5% itu sebagai zakat. Dengan terlebih dahulu kita itu menulis pernyataan. Dan ini sepertinya bersifat wajib Bunyai, bahwa menulis pernyataan dipotong 2,5%. Nah ini teman-teman saya itu bertanya, apakah ini boleh, apakah ini sah dipotong sudah dengan sebagai zakat ini. Kemudian kita pembagiannya itu juga kita tidak tahu kepada siapa. Nah ini teman-teman ini bertanya, kesahannya itu bagaimana Bunyai? Apa itu sudah sah bahwa penghasilan kita sudah dipotong zakat 2,5% gitu? Nggih. Niku matur nuwun Bunyai, nggih. Bagus pertanyaannya. Gaji kita dipotong jelas namanya zakat 2,5%. Dan kalau zakat itu pemerintah punya namanya Baznas, ya. Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nasional, Baznas itu. Nah itu dia yang akan mendistribusikan dana zakat itu. Dia amanah apa enggak? Kita husnuzon, kalau orang pegang zakat dia amanah, kalau enggak amanah maka pasti ada afat. Afat itu bahaya yang akan menimpanya. Itu sah, zakatnya sah. Diberikan pada siapa? Tanggung jawabnya amil. Jadi bahasanya jadi menjadi amil. Amil itu ada orang yang menerima zakat dan membagikannya. Ya, distributor zakat itu amil namanya. Sah. Berarti kita nggak usah zakat. Nah, itu yang perlu kita bahas. Kalau Abah Jombang menyampaikan ya dalam Quran juz 10 ayat pertama ya.
wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli dan seterusnya, bahwa apa yang kau diberi oleh Allah maka seperlimanya untuk Allah. Maka Abang Jombang beristihad bahwa zakat itu adalah lebihan penghasilan. Kalau besok tanggal 1 kita dapat gaji, tanggal 30 masih ada 200, maka kita zakatkan seperlimanya. 20%. Banyak sekali 20%. Iya, kelebihannya. Jangan dikira lalu jadi melarat, tambah gaya kan. Az-zakatu bahasa lain an-numu, tumbuh kembang. Jadi 2,5% itu zakat yang zakat tahunan. Tapi karena nanti kalau 1 tahun sekali keberatan, maka zakat profesi boleh dikeluarkan per bulan. Tetapi zakat lebihan penghasilan 20% itu semakin menjadikan orang kaya raya. Karena tumbuh kembang hartanya dengan dizakatkan lebihan penghasilan 1/5 itu tiap bulan kita zakat. Jadi 22,5% itu zakat tahunan sudah dizakati. Anda kan tidak mau zakat kelebihan ya tidak apa-apa sudah zakat tahunan, tetapi kurang barokah harta kita. Kita ikuti saja apa ijtihadnya ulama Syekh Maulana Arif Billah Abah Masuk Toha Abah Qayyim Ya'qub Jombang itu, bahwa zakat adalah 1/5 lebihan penghasilan, itu zakat tiap bulan. Kalau nggak percaya monggo dicoba, nanti semakin melimpah rezeki kita. Kalau nggak melimpah, barokah bertambah-tambah kebaikannya. Rezeki bukan hanya uang, tapi anak soleh, solihah, anak yang memuliakan orang tuanya, yang menghantarkan orang tuanya masuk surga, itu juga rezeki yang tiada tara nilainya. Nah, gitu nggih, Bu Munawaroh. Gitu nggih, Bu Munawaroh. Monggo barangkali ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oh, mau bertanya nggih, monggo. Ya. Suaranya diaktifkan dulu, Bu Munawaroh. Suaranya, nah, sampun monggo, monggo. Baterainya habis, Bu Nyai, matur nuwun sangat. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo, silakan. Bu Fuad, mau bertanya Bu Fuad? Monggo Bu Fuad kalau mau bertanya. Diaktifkan dulu. Sudah Bu Eni, monggo Bu Fuad. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nyai. Nyun sewu Bu Nyai, untuk tadi yang disampaikan itu yang pertanyaan tadi 2,5% itu dari zakat bulanan yang sudah dipotong misalnya dari tempat kita kerja. Kemudian yang kelebihan yang 1/5 tadi maksudnya itu kelebihan berarti misalnya yang ditabungan gitu ya. Misalnya berarti kan yang ditabung itu artinya kelebihan itu yang harus dikeluarkan 1/5 yang 20% dari kelebihan tadi tiap bulan juga gitu ya Bu, 2,5% plus 20% gitu maksudnya ya Bu ya. Bagus pertanyaannya. Yang 2,5% itu zakat tahunan, mestinya dikeluarkan per tahun, 1 tahun sekali. Jadi zakat profesi itu gaji kita tiap bulan misalnya gaji kita 5 juta. Itu kan belum wajib zakat karena baru 5 juta, belum ada 1 nisab. 1 nisab itu kalau sudah ada seharga 96 gram emas. Kalau emas sekarang itu taruhlah 600 gitu nggih. Berarti sekitar 60 juta lah, 55 juta baru wajib zakat. Nah, kalau kita 5 juta tiap bulan kan nggak wajib zakat. Wajib zakatnya kalau sudah setahun lalu ada 60 juta, maka wajib zakat 2,5%. Cuman kalau dikeluarkan 1 tahun belakangan kan keberatan. Maka mengeluarkan 2,5% adalah zakat tahunan, bukan zakat bulanan. Zakat tahunan yang dikeluarkan setiap bulan. Kalau hanya ingin zakat itu saja boleh, tetapi karena harta kita itu yang menjadi kita mulia dunia akhirat,
menjadikan bertambah-tambahnya, berlimpah-limpahnya harta itu karena kita zakat itu, maka Syekh Maulana Arifillah Syekh Muhammad Qayyim Yaqub Jombang, Mursyid Thariqah Syadziliyah, itu berdasarkan surat Al-Quran juz 10 ayat pertama. Itu Allah berfirman bahwa ketahuilah bahwa sebenarnya harta kekayaanmu itu 1/5 untuk Allah dan Rasulnya untuk membiayai agama. Qasidahnya begini, ketahuilah zakat lebihan penghasilan 1/5 untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk danai agama 1/5 untuk Tuhan, untuk danai agama. Itu ijtihad berdasarkan juz 10 ayat 1 ayat pertama. Maka Abah Jombang Abah Qoyim itu memerintahkan kepada muridnya yang mau taat kepada Abah itu supaya setiap bulan, ini zakat bulanan, mengeluarkan sisa dari gaji sebulan itu dikeluarkan 1/5, berarti 20%. Banyak sekali. Dikira balasannya dari Allah nggak lebih banyak. Okay. Kalau kita cinta harta, aduh berat sekali, nggak usah, saya nggak ikut apa namanya zakat 20%, ngapain susah-susah cari harta kok di zakat gitu banyaknya. Itu kalau kita cinta dunia, dan kita akan menolak apa zakat 5% setiap bulannya, itu 5%, 1/5 atau 20%. Kalau kita sekarang misalnya manut, iya, zakat untuk saya, bukan untuk orang yang saya kasih, tapi untuk saya. Harta yang milik saya adalah harta yang sudah saya zakatkan saja. Yang dideposito itu milik Allah. Nanti akan saya tinggal mati, saya tinggal, atau harta meninggalkan saya apa dengan sebab bermacam-macam. Jadi zakat yang 2,5% tadi tahunan, ya, karena lalu dicicil per bulannya, ya zakat bulan kelebihan. Kalau kita mau zakat 1/5 kelebihan, maka Allah akan nanggung. Ada seseorang gajinya 10 juta tiap bulan. 10 juta itu dikeluarkannya lebih dari 6 juta. Untuk ini dikirim, lebih dari 6 juta. Ya, lalu dia sendiri ngambil sedikit saja. Nanti kalau sudah banyak dikirim sekian untuk jariah di sana, untuk zakat di sana, di rekeningnya habis lagi, keisi lagi tiap bulan, keisi lagi, penuh lagi, dikirim lagi, sampai yang dia rasa adalah Allah mencukupi saya. Apa yang terjadi? Dia butuh apa? Datang sendiri dananya, datang sendiri tanahnya, datang sendiri yang membantu, datang sendiri tenaga kerjanya, Masya Allah. Kenapa? Karena rizkinya untuk Allah, maka Allah akan bayar kontan berlimpah ruah. Jika kita mau menggunakan harta kita untuk Allah. Gampangnya gini, kalau contohnya kita dipanggil oleh Pak Bupati misalnya, saya kasih sampean uang 50 juta, tapi tolong yang 20% kasihkan orang lain. Berarti 50 juta, 10 juta kasihkan orang lain. Nah itu tentu kalau kita sebagai orang yang berterima kasih, ya Allah saya dikasih uang banyak, sebagian kau turun untuk kasihkan orang, ya Allah saya kasihkan, toh nanti kau yang membalas kepada saya dengan balasan yang berlimpah ganda. Itu tentang zakat 20% tadi. Kalau kita mikir, loh jadi di tabungan itu 20% dikeluarkan. Iya jawabannya. Kalau nggak kerso, nggak ada masalah. Ya hanya itu saja rezeki kita dan nggak ada barokah. Tidak ada kebaikan, kelimpah ruahan untuk keturunan kita. Karena kita sendiri hitung-hitung dengan Allah. Kita merasa bahwa zakat untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri. Itu yang kita bawa pulang, itu yang milik kita. Yang belum kita gunakan, belum kita zakatnya, itu milik Allah. Kita hanya punya hak pakai dan tidak kita pakai untuk bekal kita ke surga. Kan kita salah sendiri jadinya. Seperti itu Bu Fuad, dengan punten. Nggih, matur nuwun Bu Afif. Nggih, gitu nggih Bu Fuad. Monggo Bu Eni untuk
bertanya monggo. Ya, diaktifkan dulu Bu Eni ininya suaranya. Ya, sampun. Oke, ngapunten nyambung Bu Nyai. Tentang apa nggih? Ini kategori cinta dunia atau cari kesenangan dunia nggih. Nyatanya saya mungkin ya masih butuh hiburan gitu punya di dunia. Kayak kalau ada ini di mana masih butuh main ke sana, masih butuh pengen tahu apa namanya? Posisi dunianya Allah yang di sana gitu Bu Nyai. Atau mungkin ya kalau mungkin masih seneng ya enggak seneng sih sekedar lihat TV cari hiburan. Itu pripun Bu Nyai? Boleh saja. Kita senang bukan untuk maksiat. Kalau kita senangnya lihat TV, tapi yang kita lihat itu orang-orang yang nggak nutup aurat, orang-orang yang membuka auratnya, lalu kita ridho, kita senang kan, jadi kita senang dengan kemaksiatan. Ketika kita senang dengan kemaksiatan itu waktu itu iman kita itu hilang. Habis lihat TV, lihat orang telanjang-telanjang kita senang, habis kita sholat datang lagi imannya. Nanti lihat TV, setuju dengan kemungkaran ya, lalu hilang lagi imannya. Intinya Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki hidupmu bahagia, mudah, tidak menghendaki hidupmu susah. Maka kalau kita mengembalikan daya cipta itu rekreasi, kita menyenangkan diri kita, dibolehkan. Satu catatannya tidak ada kemaksiatan di sana. Ini sekarang saya sedang di Batu. Ya berlibur, berarti kan supaya senang kan ya, dengan saudara, dengan sahabat semuanya. Tapi tidak ada maksiat, itu yang dibolehkan oleh Allah. Dan semuanya dalam rangka untuk mengekspresikan kita cinta Allah, cinta akhirat. Allah memberi nikmat ini, maka kita syukuri. Gitu. Wama binikmati rabbika fahadits. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, maka nyatakanlah. Itu enggak berarti lalu kita mendurhakai Allah, lalu kita kok senang-senang. Allah itu berikan kehidupan kita senang gampang. Yang Allah nggak suka adalah innallaha la yuhibbul farihin. Allah nggak suka dengan orang yang foya-foya. Hidupnya senang, yang foya-foya, ada pemubaziran, ada pelanggaran syariat, itu Allah nggak suka. Iya. Siapa Raja Fir'aun itu foya-foya banget, ya ada susahnya, ya sampai karena kelewatan keberhasilannya sampai aku Tuhan itu yang Allah nggak suka. Tapi kalau kita cari senang untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah itu dibolehkan. Apa senang ketaatan kepada Allah? Senang yang tidak ada unsur kemaksiatan, lalu kita akan mensyukuri nikmat. Makanya jadi pakai baju baru boleh. Kenapa? Supaya bisa mensyukuri nikmat. Makan lezat enak boleh supaya bisa mensyukuri nikmat. Hidup itu Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, gitu kan. Kalau kau mensyukuri nikmatku, sungguh akan kutambah nikmatku padamu. Jadi dalam rangka mensyukuri nikmat itu adalah kita merasa senang. Apa yang kita senang? Pengen baju bagus, potongannya paling trendy, kita senang. Terima kasih Allah, kita bersyukur ya. Punya uang, lalu kita gunakan untuk apa, lalu kita terima kasih boleh, tapi jangan lupa sebagian untuk bekal kita pulang ke surga. Cinta Allah, cinta akhirat. Cinta keluarga, dalam rangka cinta pada Allah boleh. Kita cinta keluarga, menyenangkan keluarga, karena Allah nyuruh kita menyenangkan keluarga, boleh. Endingnya adalah Allah, endingnya adalah melaksanakan perintah Allah. Itu boleh Bu Eni ya, mau rekreasi kemana, saya temennya apa gimana. Nutut ibunya hitung batu. Ayo Besti.
diajak semua ibu-ibunya, berarti rekreasi juga boleh. Monggo nanti kalau nongko jajar saya ajak semua nanti. Nah, insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya gitu ya, Sudah Bu malah Eni. bisa ditempatin. Allah, amin amin. Monggo ada yang mau bertanya lagi? Ya, rasanya sudah. Oh ya, Mbak Asmiati, monggo Mbak As. Oke. Ya, diaktifkan dulu Mbak As. Oke, Mbak Asmiati. Ya, monggo diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bu Nyai, matur suwun magunipun. Kalau itu tadi kan zakat ber2,5%, 1/5 itu kan untuk yang, kalau saya kira itu untuk pegawai negeri Bu Nyai, karena kan tahu penghasilnya berapa. Kalau saya ini kan swasta Bu Nyai, swasta Bu Nyai. Ya dapat ya, wes pokoknya ngaji masukkan kaleng, ngaji sana masukkan kaleng di situ aja. Tidak saya manajemen yang bagaimana, karena kan nggak mesti Bu Nyai. Ya alhamdulillah untuk ayah butuh ngaji ada saja, ya itu aja Bu Nyai. Oh tadi kok terus pun Bu Nyai, apa perlu di manajemen ngaten nggih, terus semua pinten zakate ngaten nggih Bu Nyai. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja Bu Asmiati ya, kalau misalnya tidak diketahui kapan dapatnya uang, kapan kelebihannya gitu kan nggak tahu. Kelebihan yang mana ya, muter terus gitu misalnya. Maka penghitungannya begini. Misalnya hari ini Bu Asmiati dapat uang 100.000. Untuk modal beli bahan-bahan lagi berapa? 50.000. Untuk makan, untuk berapa misalnya 40.000, masih ada lebih 10.000, ya 1/5 dari 10.000 aja dizakati, 2.000. Itu gampangnya hitungannya. Jadi kalau kita dapat gitu, kita dapat, lalu untuk beli modalnya sekian, untuk beli lagi banyak sekian, untuk makan siang kebetulan ini sekian, ada apa lebih sekian, itu aja 1/5-nya, lalu untuk koja atau untuk fakir miskin itu di atas namakan zakat, itu sudah boleh. Itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 34. Ahli surga itu oleh Allah disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang suka infak, suka zakat, suka sedekah ketika uangnya banyak maupun ketika uangnya sedikit. Sarro itu bahagia, uangnya banyak. Dorro itu kepepet, uangnya cuma dikit. Tapi tetap yunfiquna, mereka infak. Kalau uangnya banyak, ya infaknya banyak, sedekahnya banyak, zakatnya banyak. Kalau uangnya sedikit, ya tetap zakatnya 20%, tapi ya jumlah sedikit, karena 10.000 bukan hanya 2.000. Kata kepepet punya. Tapi ya itu tadi, bahasanya tadi 10.000, maka dizakatkan 2.000. Itu sudah memenuhi syarat untuk zakat, untuk sedekah. Dan besok tambah banyak, tambah cukup, barokah. Untuk mondokan anaknya cukup, untuk makan cukup, untuk kemana cukup. Itu ya. Lalu sementara modal tetap jalan, kerja tetap jalan. Allah akan, itu ahli surga, fikirna fisar wadoro. Waktu uangnya banyak, waktunya sedikit, tetap infak. Supaya tidak menjadi tangan bawah yang menerima, supaya jangan menjadi peminta, tetap menjadi tangan atas yang memberi lebih baik daripada tangan bawah yang menerima. Makanya Allah itu mendidik semua umat itu mulia, terhormat. Makanya kalau uangnya sedikit, ya infaknya sedikit, itu tetap infak, bukan peminta. Itu kan. Matur suwun Bu Nyai. Bu Asmiati, mudah-mudahan masih dapat menyisakan rezeki melimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Bu Nyai atas maidah hasanah hari ini dan juga sesi tanya jawab tentang menghindari cinta dunia. Para pemirsa dan juga para jamaah, insya Allah dunia ini adalah sebagai sarana kita untuk mencari bekal ya, untuk di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesempatan untuk itu. Monggo kita beramai-ramai dengan semangat, dengan ini supaya kita dapat bekal yang sebanyak-banyaknya untuk di akhirat kelak.
Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Oke, saya minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga Allah memberi kita manfaat, memberi kemampuan kepada kita untuk tetap berinfak. Pokoknya banyak Amin. apakah bukan persen atau 20%. Oke, Mudah-mudahan nanti Allah akan mencukupi melimpahi rezeki lagi. Amin, amin. Masya Allah itu, insya Allah memang apa ya, kalau tidak praktek tidak merasakan dunia, tapi insya Allah kalau praktek itu apa namanya bisa merasakan sih. Betapa Karena melimpahnya balasan zakat. Mungkin ini sekedar sharing aja. Jadi kalau sudah menggantungkannya kepada Allah, ya sudah, ini enggak ada uang, ya uangnya Allah kok. Ya minta lagi, ya Allah Gusti, kalau betul enggak ada harta untuk ngaji kados pundi gitu. Ya tiba-tiba ya ada rezeki datang untuk ngaji. Ya memang itu memang rezekinya adalah dari Allah, yang memang untuk Allah. Jadi rasa mungkin begitu ya ibu-ibu dan juga para pemirsa, mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali ilmu yang sudah kita dapat hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan kita mengambil supaya kita menambah lagi keimanan kita. Matur nuwun Bu Nyai atas waktu dan juga kesempatannya dan juga ilmu yang telah diberikan pada kami serta bimbingannya pada kami. Mudah-mudahan Bu Nyai diberikan kesehatan walafiat, bisa membimbing kami semua. Dan juga para pemirsa dan para jamaah sekalian, matur nuwun sudah gabung hari ini, tetap semangat. Dalam kondisi seperti ini kita masih bisa mengaji di rumah, menambah ilmu di rumah. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Mbak Midrumin nggih.